Aku, Umar Said Jongko Aginongko, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Di sini orang kadang melihat daun itu hanya sebagai sesuatu yang tidak berarti atau menyepelekan seperti itu ya. Tapi ketika daun itu sudah berubah menjadi emas, daun emas, pasti setiap orang ingin memilikinya ya. Jadi filosofinya begini, saya ingin melakukan satu pekerjaan yang sederhana, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau gold, seperti itu. Hanya berdasar dari penyuka abon, Anis Riyati kini sukses merintis usahanya sebagai pembuat abon. Saya memulai usaha ini tahun 2012 dengan waktu itu dengan konsep pemberdayaan ya, karena saya juga melihat banyak sekali ibu rumah tangga yang ada di sekitar rumah saya yang mempunyai potensi untuk kerja, mempunyai keinginan untuk menambah taraf hidup keluarga atau menambah pendapatan keluarga. Tapi karena faktor usia itu sudah tidak bisa lagi bekerja di pabrik seperti itu. Kemudian dari beberapa sharing dengan mereka, kita sepakat untuk saya mendirikan satu usaha dengan karyawan ibu-ibu di sekitar rumah tangga saya, di sekitar rumah produksi abon daun emas seperti itu. Kenapa saya memilih abon sebagai usaha saya? Jadi ceritanya begini, selain saya itu penggemar abon atau orang yang hobi makan abon, saya melihat abon itu mempunyai satu peluang pasar yang sangat bagus karena abon itu merupakan lauk praktis yang digemari oleh semua kalangan, baik itu dari anak-anak, dewasa, sampai dengan ke usia lansia. Di sini saya melihat untuk peluang dari abon ayam dan abon sapi itu sudah semakin kecil karena begitu banyaknya kompetitor. Artinya kami masuk ke area blood market begitu ya. Di situ banyak kompetitor. Kemudian untuk harga itu sangat kompetitif. Kemudian ditambah lagi dengan konsumen yang mulai bosan dengan lauk yang itu-itu saja, butuh variasi. Saya juga melihat generasi milenial itu generasi yang menyukai tantangan rasa. Di situ ada satu peluang. Ada berbagai variasi abon yang ditawarkan di sini. Di antaranya adalah abon ayam, abon sapi, abon abati, abon jantung pisang, dan juga abon sapi yang dicampuri teri atau yang biasa disebut Mr. Bonte. Untuk abon nabati dan abon yang hewani itu sangat beda ya. Kalau abon nabati itu pertama kami menggunakan bahan-bahan dari bukan non hewani, jadi menggunakan bahan dari buah kue, kemudian kacang koro yang kami padu dengan menggunakan bumbu-bumbu spesial, dan itu bumbu yang kayak rempah ya, bumbu atau rempah-rempah alami non MSG, kemudian digoreng itu dengan menggunakan minyak kelapa pertama. Jadi kalau orang Jawa bilang no jelantah ya, ini tidak pakai minyak jelantah. Kemudian
untuk prosesnya itu abon nabati jauh lebih panjang dibandingkan dengan abon sapi. Bayangkan kami harus merebus buah kluwih itu sama kacang koro itu lebih dari 5 jam menggunakan tungku kayu seperti itu. Kemudian untuk proses penggorengannya pun itu lebih lama karena kami menggoreng memang sudah menggunakan mesin penggoreng. Kemudian untuk bahan bakarnya menggunakan minyak. Tapi di sini untuk penggorengannya tidak bisa dengan api besar seperti kami menggoreng abon ayam dan abon sapi. Jadi ini merupakan satu proses yang panjang. Untuk prosesnya penggorengannya bisa 1,5 kali dari proses penggorengan abon sapi. Unique selling dari produk abon daun mas itu yang pertama kami dibuat dari bahan yang segar. Jadi kami tidak menggunakan bahan yang frozen atau bahan yang sudah masuk freezer. Semua baik itu dari daging ayam, daging sapi, kemudian buah kluwih, kemudian jantung pisang, itu semua datang setiap hari. Jadi supplier kami mempunyai supplier yang datang tiap hari. Kemudian yang kedua, kami mengklaim untuk abon kami itu abon sehat, digoreng dengan menggunakan minyak kelapa. Kemudian kami juga non MSG, tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan tambahan lain. Kemudian yang terakhir ini yang saya sampaikan, kami mempunyai harga yang bagus atau good price. Jadi dengan standar kualitas yang saya berikan, produk saya itu bisa mempunyai harga yang bagus dan bersaing. Awal kami memulai usaha ini itu dengan memasarkan produk kami secara offline. Jadi hampir di semua supermarket yang ada di Jogja, baik itu supermarket, kemudian toko kelontong, kemudian ada yang berbasis jaring seperti Indomaret, Alfamart, kemudian Alfamidi. Ini produk kami terdistribusi di situ. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apalagi ketika masa pandemi corona ini mulai berjalan ya, kami mulai aktif berjualan secara online karena untuk gerak dari konsumen mulai dibatasi, kemudian mulai ada tren yang belanja dari rumah seperti itu. Jadi kami memasang atau berjualan untuk e-commerce itu kami di Shopee, kemudian di Tokopedia, kemudian kami juga aktif melakukan promosi itu di Google My Business atau GMB. Saya memang mempunyai keinginan untuk melakukan inovasi di mana saya tidak pernah mau jauh-jauh dari abon begitu. Jadi saya ingin semua potensi dari alam yang ada di rumah saya, tidak usah jauh-jauh ya, dari sekitar rumah saya itu bisa saya optimalkan. Kemudian saya berinovasi untuk menghasilkan satu produk yang mempunyai nilai lebih seperti itu. Kemudian saya juga ingin lebih banyak memberdayakan karyawan atau orang-orang baik itu dari sekitar rumah saya ataupun dari tempat lain. Artinya saya ingin mempunyai satu usaha yang memberikan banyak sekali kesempatan untuk semua orang untuk bekerja di tempat saya. Dengan kualitas yang ditawarkan, abon ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari 15.000 dengan kemasan 70 gram. Buat kamu para pecinta abon dan khususnya seorang vegetarian, kalian bisa mencoba abon nabati dan kalian bisa membelinya di rumah produksinya langsung yang beralamat di Jalan Mereden, Sendang Tirto, Berbas, Sleman.